Halo semuanya, selamat datang kembali ya. Jadi di video kali ini saya akan update buat Bitcoin, kemudian analisis beberapa altcoin, dan yang terakhir saya akan bahas coin yang teman-teman request. Oke, yang pertama kita akan mulai dulu dari Bitcoin. Saya akan gambarkan support penting yang sudah pernah saya gambarkan sebelumnya, di mana ada di area sekitaran 40.000 ini. Jadi ini saya buat sebagai area merah ya. Setelah itu ini ada satu support trendline juga, di mana kemarin Bitcoin sempat breakout dari area trendline tersebut. Setelah itu trendline-nya saat ini sudah berlaku sebagai support. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya juga, saat ini ada dua support penting. Yang pertama di 40.600, yang kedua ada di sekitar 44.000. Kalau diperhatikan, kemungkinan besar ini kita mungkin akan retest sekali lagi ke area 44.000, dan kita akan perhatikan apakah harga berhasil retest atau gagal. Kalau gagal, maka ada potensi besar kita bisa jatuh kembali ke area 40.600. Jadi itu area yang patut kita perhatikan. Tapi kalau nantinya berhasil, maka kita ada potensi retest ke area 50.000. Itu merupakan level kunci yang saya sudah sebutkan di video sebelumnya. Oke, sekarang saya akan coba perhatikan di time frame yang lebih kecil. Nah, ini merupakan time frame 4 jam dari Bitcoin. Sebenarnya di time frame 4 jam ini saya menemukan satu pola yang cukup menarik ya, dimana kalau saya gambarkan trendline, nah ini merupakan pattern rising wedge yang kita bisa perhatikan di time frame 4 jam. Dan biasanya rising wedge punya kecenderungan untuk break ke bawah ya. Nah, target pertamanya ada di sekitar 44.000. Dan kalau kita masih gagal bertahan di area 44.000, skenario terburuknya kita bisa retest kembali ke area 38.000. Karena biasanya untuk target rising wedge ada di area support yang ada di sini. Sebenarnya ini juga cukup masuk akal karena kalau kita hitung secara Elliott Wave, saat ini kita sudah berada di wave 5 dan kalau diperhatikan ini juga sudah ada bearish divergence time frame 4 jamnya. Dan ini sebenarnya sudah cukup mengkonfirmasi kalau ada potensi kita bisa melihat adanya pembalikan arah. Jadi kurang lebih mungkin seperti itu buat kondisi Bitcoin saat ini. Oke, selanjutnya saya akan analisis coin rune ya. Nah, untuk coin rune sebenarnya kalau diperhatikan ada satu pattern yang cukup menarik di time frame daily-nya. Nah, kalau saya hubungkan garis yang ada di sini, ini merupakan potensial pola dari inverted head and shoulders, di mana saat ini kita sudah membentuk right shoulders-nya, dan biasanya kalau kita berhasil breakout dari area trendline hijau ini, maka kita ada potensi naik sepanjang range yang ada di sini. Nah, ini merupakan target ideal ya, yang saya bisa proyeksikan. Jadi targetnya juga ada confluence dengan area resistance di time frame daily-nya. Jadi itu sangat patut kita perhatikan selanjutnya. Nah, ini saya buat satu area merah ya. Jadi ini nanti bisa kita perhatikan di range sekitar 13,3 sampai 14,2. Nah, kalau saya perhatikan sebenarnya ini bisa menjadi salah satu trade opportunity yang cukup bagus ya, dimana kita bisa masuk ketika breakout atau sebelum breakout. Tapi kalau mau lebih aman setelah breakout ya, setelah itu stop loss kita bisa pasang di area sini dan take profit kita bisa dipasang sekitaran 54%. Jadi ini risk to reward-nya sekitar 2,26 banding 1, yang artinya masih cukup ideal ya, karena di atas 1. Jadi seperti itu kalau untuk trading plan spotnya. Sedangkan kalau untuk futures trading, kita bisa coba masuk ketika terjadi reaction di time frame yang lebih kecil. Nah, kalau saya coba perhatikan di time frame 4 jamnya, ini kita bisa perhatikan ya, time frame 4 jam sebenarnya kita sudah breakout dari area horizontal resistance yang ada di sini, dan saat ini mungkin kita akan ada sedikit sideways sebelum breakout dari trendline ini bisa berhasil. Jadi kurang lebih view saya akan seperti ini. Nah, untuk target terdekatnya mungkin kita bisa targetkan ke area 1,618 dulu. Jadi saya akan mengekspektasikan adanya kenaikan ke area tersebut. Mungkin movementnya seperti ini, kemudian kita retest kembali ke area support. Nah, setelah itu baru kita lanjutkan kenaikannya. Jadi ini merupakan skenario ideal ya, yang saya ekspektasikan untuk coin rune. Jadi kurang lebih seperti itu buat coin rune. Selanjutnya saya akan bahas coin CHR. Oke, ini merupakan chart daily dari coin CHR. Kalau kita perhatikan saat ini kita sudah berada di area resistance dan kelihatannya ini sudah mulai terjadi rejection di area tersebut. Yang artinya kemungkinan besar kita bisa melihat adanya sedikit pelemahan ya, terutama kalau candle daily-nya close dengan wick seperti yang ada di sini. Tapi kalau nanti candle daily-nya bisa close di atas area 0,48, maka ada potensi kita bisa melanjutkan kenaikan dan kita bahkan bisa membentuk all time high yang baru. Nah, itu sedikit view bullish saya buat coin CHR ini. Oke, kalau kita coba hitung menggunakan Fibonacci, ini bisa diperhatikan tadi sebelumnya kita hampir naik ke area sekitaran
1,618 extension ya, dan setelah itu langsung terjadi rejection di time frame yang lebih kecil. Artinya ada selling pressure yang cukup kuat di area tersebut. Jadi kalau saya coba zoom in mungkin di time frame 4 jamnya. Oke, kita bisa perhatikan di time frame 4 jam ini mulai terjadi rejection. Jadi yang saya ekspektasikan dalam jangka waktu dekat, mungkin kita bisa retest kembali ke area sekitaran 0,4 sampai 0,42. Jadi kita bisa masuk ke area sini, sideways di area sini, baru nanti kita nentuin arah selanjutnya. Kalau saya pribadi lebih melihat kita bisa continue break dari area resisten ini, tapi mungkin akan ada sedikit sideways dulu di area sekitaran 0,4. Jadi view saya untuk CHR kurang lebih akan seperti ini ya, dimana kita nge-retest, kemudian baru mencoba untuk naik kembali. Tapi pastinya akan ada sideways yang terjadi di area sekitaran 0,4 sampai 0,42. Nah, tapi ini juga harus didukung dengan pergerakan Bitcoin untuk selanjutnya ya. Kalau Bitcoinnya nanti mengalami penurunan, maka kita bisa ekspektasikan adanya penurunan yang lebih dalam juga untuk CHR ke sekitaran area 0,3. Jadi itu yang perlu diwaspadai. Oke, seperti itu analisis buat koin CHR. Selanjutnya saya akan analisa koin BCH. Nah, untuk koin BCH ini sebenarnya kita sudah bisa melihat adanya rally yang cukup bagus ya, setelah kita breakout dari area trendline yang ada di sini. Nah, kalau diperhatikan, memang area resistennya saat ini sudah cukup dekat, di mana resisten krusial untuk BCH ada di sekitar 720 sampai 760. Nah, itu merupakan target yang perlu kita perhatikan selanjutnya. Kalau saya perhatikan, mungkin dalam beberapa hari ke depan, kita udah bisa naik sampai ke area tersebut. Dan saya akan mengekspektasikan adanya rejection ya dari area tersebut. Setelah rejection, baru kita perhatikan lagi arah selanjutnya. Nah, kalau saya coba ukur dengan Fibonacci, kita bisa perhatikan saat ini kita sudah retest ke area sekitaran rasio 2 ya, Fibonacci, dan itu biasanya juga merupakan area yang cukup krusial. Tapi sebenarnya untuk wave 3-nya saya bisa ekspektasikan harga bisa naik ke area resisten 2,272 sampai 2,414 extensionnya, di mana ini juga merupakan area resisten sebelumnya. Jadi kalau saya coba tarik untuk Elliott Wave-nya, mungkin pergerakannya bisa seperti ini. Jadi kita akan ada rejection dari wave 4, setelah itu baru wave 5. Nah, sebenarnya kita sudah sangat dekat dengan area wave 3 saat ini, jadi itu perlu diwaspadai. Nah, seperti itu ya untuk koin BCH, mungkin saya akan perhatikan di time frame yang lebih kecil untuk cari opportunity tradingnya. Nah, ini merupakan time frame 4 jam dari BCH. Kalau kita coba tarik satu trendline yang ada di sini, nah ini kita bisa perhatikan ya, saat ini kita sudah terlalu jauh dari area trendline-nya, dan kalau saya perhatikan mungkin kita akan ada sedikit correction ke area trendline kuning ini. Jadi akan reject dari area sini ke trendline kuning, setelah itu baru lanjut naik ke area 738 sampai 760. Jadi itu skenario saya buat koin BCH selanjutnya. Jadi kalau kita mau coba spekulatif bisa di area sekitaran 645. Tapi ini juga harus disesuaikan dengan resikonya, dimana kalau saya pribadi saya akan memilih stop loss 8% dengan potensial profit 15%, karena risk to reward-nya juga cukup ideal. Jadi kurang lebih seperti itu buat koin BCH. Selanjutnya saya akan analisa koin yang teman-teman request. Ini ada TRX. Oke, kalau diperhatikan koin TRX juga dia sudah berhasil breakout dari area resisten krusialnya yang ada di sekitar 0,08. Saat ini kita juga sudah berada di area resisten yang baru di sekitar area 0,09. Jadi ini perlu diwaspadai karena kalau kita gagal bertahan di area resisten ini, kita akan ada sedikit koreksi. Dan kalau saya perhatikan saat ini kita sedang berada di rally dari wave 3, dengan target wave 3-nya ada potensi bisa berakhir di area rasio 2 ini ya, karena ini juga ada confluence dengan area resisten sebelumnya. Jadi itu perlu diwaspadai, tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita bisa naik ke area 2,618 kalau trennya cukup kuat. Jadi saya punya dua skenario buat wave 3-nya. Yang pertama dia ada potensi N di area 0,09 dan yang kedua dia ada potensi N di area 0,1. Nah, tapi yang saya lihat lebih mungkin terjadi mungkin kita bisa N di area sekarang ya. Karena kalau diperhatikan candle yang terjadi hari ini juga tidak begitu bagus. Nah, ini merupakan candle shooting star ya. Biasanya ketika terjadi di area resisten itu cukup powerful. Jadi itu yang perlu diwaspadai buat koin TRX. Nah, selanjutnya saya akan perhatikan di time frame yang lebih kecil. Oke, di time frame yang lebih kecil, kalau saya pakai RSI, ini kita bisa perhatikan terbentuk divergence, di mana harga membentuk higher high yang baru, sedangkan indikatornya membentuk
lower high. Nah, ini cukup harus kita perhatikan karena biasanya setelah terjadi divergence ada potensi pembalikan arah. Jadi dalam jangka waktu dekat mungkin saya bisa ekspektasikan harga bisa turun kembali ke area support hijau ini. Setelah itu baru sideways di area sana. Nah, nanti baru kita bisa tentuin target selanjutnya dari area sana. Oke, mungkin seperti itu analisis buat koin TRX. Selanjutnya saya akan bahas koin ETC ya. Ini juga koin yang teman-teman request. Dan kalau kita perhatikan, saat ini kita sedang berada di area minor resistance ya, dimana sepertinya ada potensi kita bisa breakout ya kalau candle daily-nya closing di atas area 70 ini. Nah, kalau kita berhasil breakout, maka ada potensi kenaikan menuju ke area 81. Karena ini merupakan area resistance selanjutnya yang patut kita perhatikan nantinya. Nah, kalau saya coba tarik Fibonacci ya dari pembentukan double bottom yang ada di sini, bisa diperhatikan saat ini kita sedang berada di area rasio 1,414 extension, dan ada potensi kita masih bisa naik ke area 1,618 extension. Karena area ini ada confluence juga dengan area resistance. Jadi ketika ada confluence seperti ini terjadi, ini bisa dijadikan sebagai area yang patut kita perhatikan. Nah, jadi dalam jangka waktu beberapa hari ke depan, mungkin saya akan ekspektasikan adanya kenaikan lanjutan ke area sekitaran 78-80. Setelah itu baru saya mengekspektasikan adanya koreksi ya dari area tersebut. Jadi mungkin view saya akan seperti itu buat koin TC. Nah, sekarang kita akan perhatikan di time frame yang lebih kecil. Nah, kalau di time frame yang lebih kecil, ini bisa diperhatikan, saya bisa gambarkan satu trendline yang terbentuk, dan ada potensi kita bisa retest kembali ke area trendline kuning ini. Jadi ada potensi kita bisa melakukan retest terlebih dahulu ya, sebelum naik ke area selanjutnya. Nah, ini view saya dalam jangka waktu dekatnya. Nah, ini juga perlu teman-teman perhatikan. Jadi kalau buat teman-teman yang mau coba untuk trading jangka pendek, sebenarnya ini bisa dimanfaatkan. Pastinya harus disesuaikan dengan resiko masing-masing ya. Dimana kalau saya pribadi, saya akan cenderung stop loss di sekitaran 10%, dan take profit-nya ada di 15%. Risk to reward-nya sekitaran 1,79, dan menurut saya ini cukup ideal. Jadi kurang lebih seperti itu plan saya buat koin ETC ini. Oke, jadi seperti itu saja ya untuk analisa kali ini. Buat teman-teman yang mau request koin lain bisa langsung tulis di kolom komentar. Beberapa dari request mungkin saya akan bahas ya di channel Telegram saya. Setelah itu buat teman-teman yang belum join di channel Telegram dan mau dapat info koin lainnya bisa langsung join. Linknya ada di deskripsi. Sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.